Kisah Hatib bin Abi Balta'ah menjelang Fathu Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Nah, alhamdulillah, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan kita dalam menerima ilmu. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam ya, bersama Bu Iim. Nah, silahkan kalian siapkan dulu buku paket kalian beserta alat tulisnya. Silahkan kalian buka kembali halaman 55. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bu Iim sudah memberi tugas kalian untuk membaca kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu menjelang Fathu Mekah yang ada di halaman 55. Nah, hari ini kita pelajari bersama ya. Silahkan disiapkan bukunya. Baik, silahkan diperhatikan dengan baik ya. Kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu menjelang Fathu Mekah. Sebelumnya apa itu Fathu Mekah? Masih ingat pengertiannya? Ya, Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah, yaitu pembebasan dari negeri kufur menjadi negeri Islam. Nah, Fathu Mekah itu terjadi kapan? Yaitu pada tahun 8 Hijriyah. Apa yang menyebabkan terjadinya Fathu Mekah? Masih ingat? Ya, karena pelanggaran kaum kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Nah, hari ini kita pelajari lagi ya, yaitu kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah ketika Fathu Mekah. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah itu merupakan sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Sebelum berangkat ke Mekah dalam rangka membebaskan kota Mekah, Rasulullah itu menyusun strategi dengan mengirimkan pasukan sebanyak 80 orang untuk menuju antara Dzul Khasab dan Dzul Marwah. Nah, hal itu dilakukan untuk apa? Agar ada yang beranggapan bahwa Nabi itu akan mengunjungi tempat tersebut. Namun, di sisi lain, seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah itu yang merupakan golongan muhajirin diam-diam mengirim surat untuk dikirim ke orang Quraisy. Surat tersebut berisi tentang rencana kedatangan Nabi Muhammad ke Mekah. Nah, surat tersebut dititipkan kepada seorang wanita yang telah diberi upah oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Allah Zat yang Maha melihat, mewahyukan kepada Nabi tentang apa yang akan dilakukan Hatib. Nah, kemudian Nabi mengutus Ali dan Al-Miqdad untuk mengejar wanita tersebut. Nah, kemudian Ali akhirnya berhasil menyusul wanita tersebut dan mengambil suratnya. Ketika sampai di Madinah, Ali memberikan surat tersebut kepada Rasulullah. Nah, dalam surat tersebut itu jelas tertulis nama siapa, yaitu nama Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah kemudian menanyakan kebenaran surat kepada Hatib. Hatib bersumpah beriman kepada Allah dan Rasulnya memberikan penjelasan bahwa ternyata ia itu masih memiliki istri dan anak yang tinggal dengan kafir Quraisy di Mekah. Nah, sementara tidak ada kerabatnya yang akan melindungi mereka. Hatib itu berharap dengan memberikan surat tersebut ada yang melindungi kerabatnya di sana. Kemudian Hatib berharap itu tadi ya, memberikan surat agar kedatangan Nabi Muhammad ke Mekah itu bisa diketahui oleh orang Mekah dan keluarganya yang di sana itu ada yang melindungi. Kemudian Umar bin Khattab menawarkan diri setelah mendengar penjelasan tersebut, yaitu menawarkan diri untuk apa? Untuk memenggal kepala Hatib, karena ia menganggap bahwa Hatib itu telah mengkhianati Rasulullah. Dengan bijak Rasulullah menjawab tawaran Umar. Sesungguhnya Hatib pernah ikut serta dalam perang, yaitu dalam perang Badar. Kemudian Allah berfirman tentang pasukan Badar, berbuatlah sesuka kalian karena kalian telah saya ampuni. Meski demikian perbuatan Hatib tersebut tetap dianggap
dianggap sebagai pengkhianatan dan dianggap teramat baik terhadap kaum kafir. Nah, peristiwa itu juga diabadikan dalam firman Allah, yaitu surat Al-Mutmahanah ayat 1 yang artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka. Itu berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah. Nah, itulah sedikit kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah ketika menjelang Fathu Makkah. Beliau itu diam-diam mengirim apa? Mengirim surat kepada kaum Quraisy untuk memberitahu kedatangan Nabi Muhammad karena anak dan istrinya itu masih tinggal di Makkah. Nah, dengan harapan apa? Dengan adanya surat itu, Hatib itu berharap keluarganya itu ada yang melindungi. Tetapi hal itu gagal dilakukan oleh Hatib. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, sekarang kita bahas soal penilaian autentik 2 halaman 57. Oke, sudah siap ya? Sudah dibuka ya bukunya halaman 57. Nanti Ibu Guru bahas atau kita pelajari bersama, nanti kalian langsung mengisi di buku paket kalian. Baik. Nomor 1, peristiwa Fathu Makkah terjadi pada, ya masih ada yang ingat? Tahun berapa? Ya, yaitu 8 Hijriah. Kemudian nomor 2, latar belakang peristiwa Fathu Makkah adalah apa? Yang menyebabkan terjadinya Fathu Makkah yaitu yang B, pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Nomor 3, berikut merupakan upaya Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kafir Quraisy kecuali apa? Ya, A, melanggar perjanjian Hudaibiyah. Berikutnya nomor 4, dalam memberikan perlindungan terhadap kafir Quraisy, Rasulullah menjamin siapapun yang masuk ke dalam rumah salah satu sahabat maka dia akan aman. Sahabat yang memiliki rumah tersebut adalah atau bernama siapa? Masih ingat? Ya, yaitu C, Abu Sufyan. Nomor 5, untuk menghindari pertempuran dan perlawanan dengan kafir Quraisy, seorang sahabat yang baru masuk Islam menawarkan dirinya melakukan negosiasi dengan kafir Quraisy. Sahabat tersebut adalah ya B, Abbas. Berikutnya nomor 6, sahabat yang menggantikan posisi Rasulullah di Madinah ketika beliau berangkat ke Makkah adalah ya C, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Kita lanjutkan nomor 7. Dalam peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah memperingatkan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun, dari kaum kafir Quraisy ada yang menghadang pasukan Khalid bin Walid. Kaum Quraisy tersebut dipimpin oleh siapa? Ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Berikutnya nomor 8, sebelum Ibnul Haris dan Abdullah bin Umayyah masuk Islam, Rasulullah bertemu mereka di mana? Ya, B, di Abuwa. Nomor 9, sebelum memberikan ampunan terhadap kafir Quraisy, Rasulullah menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Berikut merupakan nama-nama berhala tersebut kecuali ya yang B, Huzza, karena yang dihancurkan itu Lata, Uzza dan Manat. Jadi kecuali yang B, Huzza. Nomor 10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ampunan kepada kafir Quraisy sebagaimana yang dilakukan oleh nabi yang lain. Dalam pidato Rasulullah, nabi tersebut adalah ya B, Nabi Yusuf, B, C, Yusuf. Maaf ya. Kemudian nomor 11, masih semangat ya? Baik. Sikap keteladanan Rasulullah dalam upaya menjaga perdamaian dan kafir Quraisy adalah ya A, pemaaf. Nomor 12, seorang sahabat yang diberikan ampunan oleh Rasulullah karena ia menitipkan surat kepada seorang wanita untuk kafir Quraisy, untuk kaum kafir Quraisy yang mengabarkan akan kedatangan Nabi di Mekah adalah ya siapa tadi yang baru Bu Im jelaskan? Ya B, Hatib bin Abi Balta'ah.
Lanjut, 13. Dari upaya Rasulullah menjaga perdamaian dengan kafir Quraisy, ibrah yang dapat dipelajari adalah yang mana? Ya, yang B. Penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam dan pemeluk agama Islam dapat tinggal dengan aman di Makkah. 14. Meskipun Rasulullah menghindari peperangan, namun beliau tetap menyiapkan pasukan. Pasukan yang disiapkan sebanyak berapa? Ya, 10.000 pasukan. Itu yang D. Berikutnya nomor 15. Rasulullah memberikan jaminan keamanan bagi siapapun yang masuk masjid. Masjid tersebut adalah ya yang C, Masjidil Haram. Kita lanjutkan nomor 16. Pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadang oleh Ikrimah bin Abu Jahal merupakan pasukan yang dipimpin oleh ya C, Khalid bin Walid. Nomor 17. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam Ka'bah, beliau kemudian keluar dan menanyakan apa yang akan beliau perbuat terhadap kafir. Kaum kafir Quraisy menjawab, yang mana? Yang A, yang baik-baik. Berikutnya nomor 18. Sebelum memberi pengampunan kepada kafir Quraisy, Rasulullah menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Berhala tersebut berjumlah sekitar ya B, 360. 19. Upaya yang dilakukan Nabi untuk menjaga perdamaian dengan kafir Quraisy adalah ya D, memberikan perlindungan terhadap kafir Quraisy. 20. Sikap teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita contoh dari upaya menghindari pertumpahan darah dengan kafir Quraisy adalah, nah, sikap teladan Rasulullah ya itu yang B. Maaf, yang A ya, menghindari permusuhan. Nah, itu materi yang kita bahas bersama. Kalian jawab dengan baik ya di buku kalian agar kalian bisa menggunakannya untuk belajar. Nah, yang untuk Romawi 2 ini sebagai tugas kalian di rumah, yaitu kalian tulis jawabannya saja di buku tulis kalian, yaitu yang ini ya. Yang istilah titik-titik di bawah ini nomor 1 sampai 5 halaman 60. Nah, jika sudah kalian teliti dan jangan lupa kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bu Im sampaikan bisa kalian pahami ya, Nak. Baik. Nah, mungkin cukup itu dari Bu Guru. Tetap disiplin, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Dan apa? Terutama anak laki-laki ya, jangan suka main sepeda motor karena itu masih membahayakan jika kalian yang mengendarai. Karena Bu Guru juga pernah melihat ada beberapa anak itu yang bermain sepeda motor itu apa tidak dengan cara yang baik, ugal-ugalan, itu sangat membahayakan, sehingga jangan kalian lakukan ya. Baik, demikian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.